Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini adalah salib yang menyelamatkan, kekuatan dan kasih yang mengubah. Puji Tuhan. Mari kita akan baca satu bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan 1 Petrus 2:24 menuliskan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungkan betapa anehnya lambang utama iman kita? Sebuah salib, bukan mahkota, bukan tahta emas, melainkan sebuah instrumen hukuman yang paling memalukan dan kejam. Mengapa kita merayakan lambang kesakitan dan kematian ini? Bagi dunia, Bapak Ibu Saudara, salib adalah simbol kegagalan, simbol kebodohan dan kelemahan. Para filsuf Yunani menganggapnya tidak masuk akal, dan orang Yahudi menganggapnya sebagai batu sandungan. Namun bagi kita yang percaya, bagi kita yang telah diselamatkan, firman Tuhan dalam 1 Korintus 1:18 menyatakan dengan tegas, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Salib Kristus bukanlah kebodohan. Itu adalah kebijaksanaan Allah yang tertinggi. Puji Tuhan. Apa yang terjadi di kayu salib Golgota adalah pertukaran yang tidak adil, tetapi sangat menyelamatkan. Kenapa? Memikul dosa kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita semua seperti domba yang tersesat, telah mengambil jalan masing-masing, jalan dosa dan pemberontakan. Upah dari dosa adalah maut, perpisahan kekal dari Allah. Tetapi di kayu salib, Yesus yang tidak mengenal dosa, rela menjadi dosa karena kita. Ia mengambil semua dosa kita. Ia menanggung dosa kita, dosa masa lalu, kini, dan masa yang depan, dan memakukannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Renungkanlah seberapa besar dosa yang harus Ia tanggung. Itu adalah beban seluruh sejarah manusia. Salib adalah pengakuan terbesar Allah tentang betapa seriusnya dosa, sekaligus pengungkapan terbesar kasih-Nya. Kedua, mengaruniakan kebenaran dan kesembuhan. Ayat yang kita baca, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebagai imbalan atas pemikulan dosanya, Kristus memberikan kepada kita kebenarannya. Kita tidak lagi hidup di bawah penghakiman, tetapi dalam status baru, dibenarkan di hadapan Allah. Lebih dari itu, oleh bilur-bilurnya, luka-lukanya yang menyakitkan, kita telah disembuhkan. Haleluya. Ini bicara tentang kesembuhan rohani dari penyakit dosa, pemulihan hubungan kita yang rusak dengan Allah.
Salib bukan hanya membawa kita keluar dari neraka, tetapi juga membawa kita masuk ke dalam tujuan hidup yang sejati, hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara, salib adalah kekuatan Allah karena ia mengerjakan 3 hal mendasar dalam hidup kita. Kekuatan untuk mendamaikan. Roma 5 ayat 10 berkata bahwa ketika kita masih seteru, kita didamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Salib menghancurkan tembok pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Melalui darah Kristus, kita sekarang dapat memiliki akses langsung kepada Bapa. Ini adalah kekuatan yang mengubah permusuhan menjadi persekutuan. Kekuatan untuk mengubah. Salib menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ketika kita melihat pengorbanan Yesus, hati yang keras pun akan luluh. Kekuatan salib memampukan kita untuk mati terhadap dosa dan memulai hidup yang baru. Keselamatan bukan hanya pembebasan dari hukuman, tetapi juga pembebasan dari perbudakan dosa. Inilah yang memampukan kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup seturut kebenaran. Dan yang 3, kekuatan untuk menang. Haleluya, puji Tuhan. Di kayu salib Yesus tidak hanya mati, dia juga menang atas kuasa kegelapan, menang atas maut dan iblis. Salib adalah tahta kemenangan. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya, salib Kristus adalah sumber kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi pencobaan, godaan, dan tantangan hidup ini. Kita tidak lagi berjuang sendirian. Kita berjuang dari posisi kemenangan yang telah dicapai Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bagaimana kita harus meresponnya? Yang pertama, terima dengan iman. Haleluya. Jika Anda belum pernah menerima anugerah ini, hari ini adalah hari keselamatan. Percayalah bahwa Yesus mati bagi kita secara pribadi. Dan ia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa pemilik surga, pencipta langit dan bumi. Sikap merespon yang kedua, hiduplah dalam pertobatan. Jangan anggap remeh pengorbanannya. Karena ketika kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, marilah kita hidup untuk kebenaran. Menyangkal diri dan memikul salib kita setiap hari, yaitu mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak diri sendiri. Dan beritakanlah kabar baik. Jangan malu dengan kebodohan salib. Beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik dengan kuasa dan keyakinan. Karena di dalamnya terkandung kekuatan Allah yang sanggup mengubah dunia dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Salib yang menyelamatkan telah membawa kita dari kematian menuju hidup, dari hukuman menuju pengampunan, dan dari kegelapan menuju terang. Biarlah seluruh hidup kita menjadi cerminan rasa syukur atas kasih dan kekuatan yang tak terbatas ini. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Puji Tuhan, Bapa, kami bersyukur pagi ini sangat menikmati lawatan Tuhan. Kekuatan kami bukan pada kemampuan, kekayaan, pangkat, dan jabatan kami, tapi semua karena karya salib-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara, pernikahan saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.